Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Fadilatul mukarramun, para alimil ulama di mana saja ia berada, yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus para asatidzah, para hujjajah, para sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus tuan rumah Bapak Andi Habibi serta Ibu Hajah Ummi Kulsum. Ummi Kulsum ya? Kirain salah. Dan juga segenap keluarga besar beliau, termasuk ibunda Ibu Hajah Andi Raden ya. Kemudian juga para asatidzah yang hadir, baik yang di dalam maupun yang di luar, Ibu Hajah Ustazah Miswita, Ibu Hajah Mi, Ibu Emi, Ibu Hajah Andi Ati, Ibu RT 05, Ibu Masnah, yang ada di dalam, yang di luar Ibu Hajah EN beserta segenap kru ya, staf-staf yang di luar ya, yang saya tidak melihat wajahnya, namun insya Allah saya membayangkan di luar itu hampir 1000 orang, saking banyaknya ya, insya Allah 1000 bahkan lebih daripada 1000 insya Allah. Karena majlis yang mulia seperti ini bukan hanya manusia yang hadir, yang duduk, apalagi dibacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah para malaikat pun hadir di tempat ini, cuman kitanya saja yang nggak bisa melihat. Kalau semua bisa melihat, insya Allah pada pingsan. Ada pingsan ya. Malaikat ngelihat kita enggak? Bu, malaikat ngelihat kita enggak? Malaikat ngelihat kita ngelihat malaikat enggak? Enggak. Itulah ya karunia Allah, kita enggak bisa atau tidak terhalang untuk bisa melihat wujud malaikat. Kalau sampai bisa melihat, insya Allah enggak ada yang kuat ya Bu ya. Iya. Ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal berapa, Bu? 22 Desember. Ibu-ibu kalau ditanya tanggal udah paling paham. Karena apa? Karena dia ngitung. Kalau tanggal bulan-bulan pertama, alhamdulillah ya. Gajian suami itu biasanya tanggal 1 sampai tanggal 10 senyumnya manis banget sama suami. Masya Allah, tidur selalu celentang Ibu ya. Nanti kalau udah tanggal 15 tuh ke sono ya, sampai tanggal 20 30 udah mulai tuh, udah mulai manyun, udah mulai banyak ngomel, tidur udah mulai tengkurap. Masya Allah, tanggal 22 nih udah Masya Allah, udah akhir-akhir bulan ya, udah pusing, mana sembako juga udah kagak turun lagi. Masya Allah. Iya, bansos yang katanya buat orang cilik malah ditilep Ibu ya.
Masya Allah, kita disuruh apa? Di masa COVID jaga 3M, jaga 3M. Dia 14,5 M, 14,5 M. Kita suruh jaga 3M. Ya apa? Mencuci, kemudian apa? Memakai masker, kemudian menjaga jarak 3M. Dia 14,5 M, 14,5 ember, ya, miliar Bu, Masya Allah. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mumpung ingat tanggal 22 hari apa tadi? Hari Ibu. Masya Allah, yang masih punya ibu, ucapin selamat kepada ibundanya masing-masing. Ya, udah pada ngucapin belum? Ya, salaman, cium tangan, mohon maaf ya sama ibunda, kalau perlu dikasih hadiah. Orang tua yang masih hidup, ya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Kenapa? Karena kalau udah nggak ada nanti kita timbulnya penyesalan. Ya, siapapun, ya, mau siapapun, sampai kepada ustadz sekalipun, ya, kalau sudah nggak ada orang tua timbulnya penyesalan. Dulu, ya, ketika masih hidup kita kadang-kadang kurang perhatian sama orang tua, ya, kurang membahagiakan orang tua, kadang-kadang jarang memberikan sesuatu kepada orang tua, bahkan kita kadang-kadang seringnya apa? Minta sama orang tua, Masya Allah. Ya, kalau kita anak ada masalah, kadang-kadang ngadu sama orang tua, terutama ngadu sama ibu. Masya Allah, saya menceritakan diri saya sendiri. Kalau ada apa-apa saya ngadu sama orang tua. Bahkan kalau saya kelihatan kayak kurang semangat tuh, kayak udah meretak di hati orang tua, ini jangan-jangan ada apa-apa sama anak. Ditanya bagaimana keadaannya, bagaimana di rumah, bagaimana anak-anak. Akhirnya karena ditanya kita cerita, ya Bu ya, motor cicilan belum dibayar, ya Bu. Nah itu orang tua, Masya Allah, ya, sampai-sampai nih saya ada simpanan, udah pakai aja dulu. Tuh orang tua buat anak. Tapi anak kepada orang tua kadang-kadang kurang perhatiannya. Maka oleh karena itu selamat Hari Ibu. Ya, mudah-mudahan orang-orang tua kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan perlindungan Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan mudah-mudahan beliau dapat membimbing kita, ya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya yang juga sekarang ini menjadi orang tua daripada anak-anak kita, mudah-mudahan juga anak-anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita pengajian, ya, diundang oleh Sahibul Bait dalam rangka apa? Dalam rangka tasyakuran ulang tahun, bertambahnya umur, bertambahnya usia ananda kita Muhammad Andi Ilyas bin Andi Habibi. Kita doakan mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna kelak untuk agamanya, bangsa, negara, dan masyarakatnya. Inilah doa-doa kita orang-orang tua. Jangan sampai kita lupa mendoakan anak-anak kita. Orang-orang tua kita barangkali nggak banyak mempunyai harta, nggak banyak akan meninggalkan warisan kepada anak-anaknya, tapi semasa hidupnya orang tua tidak lepas berdoa untuk anak-anaknya. Almarhum ayahanda Kiai Haji Ahmad Faisal, ya, apa yang beliau wariskan kepada anak-anaknya? Nggak ada.
berupa harta, berupa tanah, kapling, kebun, ya nggak ada. Ya, semuanya yang beliau dapatkan itu untuk perjuangan agama. Dia bangun untuk perjuangan agama, dia bangun untuk tempat ibadah. Tuh semuanya. Ya kalau berupa masjid ya nggak bisa kita dibagi-bagi, kecuali kontrakan. Ya, masjid yang udah hibahkan untuk umat. Ya kami anak-anaknya hanya sebagai pengelola aja, sebagai pengelola. Semuanya itu digunakan untuk umat. Kalaupun saya nempatin di situ, ya masa saya yang ngurusin masjid nggak boleh nempatin di situ? Kan logikanya seperti itu. Itu aja sebenarnya. Dijual juga nggak boleh. Ya karena masjid, masa dijual masjid ya kan? Jadi ya udah, itu aja yang dapat kita tempatin, yang kita rasakan sekarang. Tapi insya Allah orang-orang tua kita tidak lepas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solihah, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama dan bangsa. Dan ini saya rasakan, alhamdulillah, anak-anaknya Abah almarhum, alhamdulillah, ya semuanya insya Allah dimanapun dia berada berguna bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, insya Allah. Ya alhamdulillah, itu berkat doa orang tua. Kenapa? Karena saya tahu persis, kami anak-anaknya tahu persis itu bagaimana orang tua kita di tengah malam bangun, di malam-malam orang-orang sedang tertidur lelap, dia bangun, ya berwudu, kalau perlu dia mandi, berwudu, kemudian dia sholat tahajud, dia mohon setelah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah dikasih tahu oleh orang tua, oleh Abah, ya kata Abah, saya insya Allah tidak akan lupa untuk mendoakan anak-anak semuanya, mudah-mudahan menjadi anak yang berguna. Itu yang pernah disampaikan oleh Abah saya. Jadi kita orang tua kepada anak-anak kita ini, jangan kita selalu mengandalkan apa yang kita punya hari ini. Ya, yang kita punya hari ini itu sudah bagus, sudah baik, ya, untuk memperkuat juga nantinya setelah kita tiada. Tapi jangan lupa kita selalu dan jangan sampai meninggalkan berdoa kepada anak-anak kita. Doakan semuanya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang bermanfaat buat masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah, ya insya Allah dengan doa-doa kita itu insya Allah. Ya karena apa? Karena kalau nggak didoain, ya orang tua itu tidak punya hubungan ya batin kepada anaknya nantinya. Ya kalau kita nggak pernah mendoakan anak kita, kita seolah-olah melepaskan hubungan batin, ya tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kita. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah nanti yang insya Allah, Allah yang akan memberikan sesuatu yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, karena kita berdoanya kepada Allah. Maka oleh karena itu, ya sekali lagi dengan acara ulang tahun ini, mari kita jangan lupa, ya orang tua mendoakan kepada anak-anaknya, dan seorang anak juga jangan lupa berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu namanya sifat yang adil, yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan insya Allah nih acara ulang tahun hampir sering di sini, ya selamatan, syukuran, ya memang harus seperti ini, ya kita bertambah umur, bertambah usia, berbagi kepada orang lain, mengeluarkan sedekah yang dikeluarkan
insya Allah semuanya itu adalah bentuk daripada doa-doa kita kepada anak kita yang kita tasyakuri, ya, yang kita syukuri, yang kita rayakan ulang tahunnya. Nah, seperti inilah insya Allah yang lebih kepada mendekati kepada Islami. Insya Allah seperti ini. Ya, insya Allah. Kenapa? Karena di dalamnya dibacakan doa-doa, dibacakan sholawat, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan zikir, dibacakan kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Insya Allah ini Islami seperti ini, insya Allah, ya. Beda halnya dengan kebiasaan, ya, kebiasaan ataupun tradisi orang-orang Barat, orang-orang yang tidak Islami, ya. Kadang-kadang kita masih pakai, ya, kalau memang belum bisa meninggalkan itu, paling tidak diimbangilah. Seperti ini, umpama malamnya tasyakuran, besoknya barangkali ngundang anak-anak kecil, ya. Umpama ada ada balon, ada bagi-bagi kue, ya, yang apa-apa juga terserah, ya. Tapi paling tidak kalau yang niup-niup lilin, ya, nggak usahlah, dihindari. Nggak penting-penting juga kita ngajarin anak kita niup-niup lilin, betul? Lagian juga itu mah kerjaan orang goblok. Udah tahu lilin mau ditiup, ngapain juga pakai dihidupin? Lah kan blow on itu, ya. Kan lilin mau ditiup, ngapain pula pakai dihidupin? Lah kalau tahu mau ditiup, ngapain dihidupin, kan begitu. Nah, iya, kadang-kadang itu kerjaan orang blow on, ya, kayak gitu. Udah ditiup apa pakai ditepokin, ya, udah ditiup pakai ditepokin. Apa hebatnya? Orang lilin cuman satu lampu ditepokin, satu api ditepokin. Kalau mau ditepokin, cerobong Pertamina lo tiup. Cerobong Pertamina ditiup. Kalau dia mati baru kita tepokin rame-rame satu kampung, berarti dia hebat. Dulu cuma atu tiup, dulu ditepokin, pakai dinyanyiin selamat panjang umur, ya. Udah tahu lilin mati, panjang umur dari mana? Lah kan lilinnya mati. Iya, nggak ada lagi tuh yang nggak pakai angka, yang pakai lilin, ya. Ada yang pakai angka, ada yang pakai lilin-lilin yang pada berjejer, ya. Ulang tahun 1 tahun lilinnya atuh, 4 tahun nih lilinnya berarti berapa? 4. Kalau 70, kalau 70 tahun lilinnya berapa? 70. Masya Allah. Itu mah bukan nyenengin kakeknya, itu mah nyiksa. Udah mana lilin 70, udah dekat kipas angin, ditiup di samping, nyala yang di samping, ditiup yang di sebelahnya, nyala lagi yang di sebelahnya. Orang ada kipas nih, kipas angin, ya. Masya Allah, lilin belum mati semua, yang niup mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Itu yang namanya baru, itu bid'ah, itu yang begitu, ya. Nggak ada ajarannya dalam Islam, ya. Nggak ada ajarannya dalam agama kita. Yang seperti inilah insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia seperti kaum tersebut. Kalau kita ngadain insya Allah seperti ini, tasyakuran seperti ini, insya Allah kita masuk kepada kaum orang-orang beriman, orang-orang Islam. Tapi kalau kita ngadain ulang tahun yang pakai tiup lilin segala, yang dari barat, dari orang-orang kafir, maka kita menyerupai mereka. Tuh kata Nabi, hati-hati. Oh ya, jangan sampai seperti itu. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tahmuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'anid darajat wa tuballighuna biha ghayati min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika man siwak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min sudna wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin Rabbi hab li minas salihin Rabbi hab li minas salihin khususan ila akhina abina Muhammad Andi Ilyas bin Andi Habibi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah acara tasawuf malam ini. Pendengarnya